Kata Pak Harto, jalan tangga aja susah kok, ngadain acara ini ditakuti katanya. Karena iya hadirin Bapak Ibu, kita sempat harus pindah tempat ya. Kita bersyukur akhirnya bisa menyelenggarakan di tempat ini. Karena ya seperti itu, seringkali susah kalau mengadakan acara, banyak yang takut tadi itu ya. Ini tampaknya sudah hadir, ada Roy Suryo ini tadi. Pak, ditunggu ceritanya Pak Roy. Ini terima kasih ya yang sudah dari Jogja, tadi ada Roy Suryo, dari Salfadila, ada emak-emaknya juga, Ibu Kurnia, tadi banyak ya yang hadir. Terima kasih yang sudah memperjuangkan sampai ke Jogja, jauh-jauh ke Jogja, ke Solo, karena itu untuk membuktikan kita bukan bangsa yang mentoleransi kepalsuan. Jadi memang perlu kita nanti dengar dari Roy Suryo. Tadi luar biasa Pak Soeharto ya. Meskipun usianya sudah 77 ya Pak ya. 7 dan mayoritas di sini banyak yang usianya sudah 70 ke atas, tapi tidak apa-apa Pak. Orang tidak menjadi tua karena usia. Orang hanya menjadi tua karena berhenti berjuang dan menyerah pada nasibnya. Jadi ini semoga menginspirasi ya, karena terus terang saya malu waktu dihubungi Mbak Rahma jadi ini host Purnawirawan TNI. Waduh, nggak mungkin saya menolak Pak. Malu saya kalau menolak. Masa saya kalah ya? Yang sudah 70 tahun ke atas saja masih semangat, masa saya ogah-ogahan ya? Semoga menjadi, mungkin itu Pak yang ditakuti Pak ya. Semoga ini bisa memberi inspirasi. Meskipun naik tangga sulit Pak ya, tapi ini memberi pesan keluar Pak ya. Terutama bagi yang jauh lebih muda, adik-adik mahasiswa dan semuanya ya. Terus berjuang begitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soeharto ya, kalau ada yang mau menanyakan kemana TNI ABRI, mungkin ada ya suara-suara seperti itu ya. Kok begini, kok sekarang begini gitu kan. Setidaknya sudah diwakili oleh Pak Soeharto berkali-kali tadi dijawab. Kami masih seperti yang dulu begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berharap begitu ya Pak ya. Acara ini juga disiarkan di YouTube channel, ada beberapa rekan-rekan YouTube channel. Salah satunya di YouTube channel saya Realita TV, alhamdulillah baru naik sudah 6.000 view lebih. Oh gitu ya. Ini menunjukkan animo masyarakat ya, keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan nasib bangsa ini ya. Sebenarnya banyak yang ingin ikut berjuang tadi itu ya. Makanya ada emak-emak dan lain sebagainya. Pasti banyak suara-suara yang mengatakan, oh ngapain sih emak-emak ikut, udah urusin keluarganya aja begitu. Atau yang pensiun, ngapain sih pensiun, udahlah nikmatin sajalah hari tua begitu ya. Tapi bukan untuk itu kita hidup ya. Kalau hanya memikirkan diri sendiri kan ya maaf, ya sama aja dengan monyet kali ya. Monyet juga ngurusin anak, nyusuin anak ya. Kita beda ya, kita ini khilafah di muka bumi, kita harus berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik, dalam rangka yang berkaitan dengan tema kita hari ini, acara selanjutnya adalah pembacaan ikrar kebangsaan. Ini akan diikuti oleh seluruh hadirin dan dibacakan oleh Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2005 hingga 2007. Kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri dan mengikuti ikrar kebangsaan. Mohon duduk dulu, Saya tergelitik, Mbak itu. Saya minta waktu ya sedikit ya. Oke. Saya tergelitik untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kita ketahui semuanya. Bung Karno mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bangsa ini sebenarnya telah meninggalkan sejarah bangsanya sendiri. Ya. Makanya, Pak Andri,
Yusuf 111, ya, sesungguhnya pada kisah-kisah lalu ada suatu pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan ingat, kita itu bangsa yang terdiri dari kumpulan bangsa-bangsa. Nah, itu ada ayatnya Pak ya, Hujurat 13 ya. Nah, kalau kita pelajari, kita mencapai perjuangan merdeka itu diawali oleh perjuangan para agamawan. Kemudian nggak berhasil, baru diteruskan oleh ilmuwan 1908. Dan kemudian TNI, rakyat yang bersatu untuk melawan penjajahan, dan itu cikal bakal TNI. Baru kemudian Raja Sultan Pemangku Adat dengan dukungan logistiknya. Yang terakhir profesional. Nah, kalau kita baca sejarah sidang BPUKI, disinilah letak pembelokannya. Karena pada dasarnya para leluhur kita mendaki landasan itu adalah landasan kebenaran bangsa sendiri. Apa itu? Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai kebenaran hasil interaksi ruang dan waktu. Dan itu dipakai oleh TNI sebagai Sabtamarga yang pertama. Ya. Artinya TNI setiap perilaku dan tindakannya harus atas dasar kebenaran agama. Sila pertama. Sila kedua, perilaku dan tindakan TNI harus ada atas dasar kebenaran ilmu. Yang ketiga, perilaku dan tindakan TNI harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi, persatuan kesatuan. Yang keempat, landasan TNI harus atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Yang kelima, harus atas dasar kebenaran profesi. Itulah yang dibebankan pada TNI. Maka oleh Pak Harto tadi singgung masalah kebenaran. Kita mencoba melaksanakan kebenaran tadi. Ya. Nah, kenapa kita berantakan? Karena kita sudah diintervensi oleh kekuatan asing. Silakan renungkan. Sejak kita merdeka, kita pakai trias politika. Itu bukan landasan kebenaran kita. Pernah nggak mencapai tujuan bernegara? Enggak. Nah, karena itu kita perlu merubah sistem. Ini harus kita lakukan. Tidak dengan trias politika, tapi atas dasar kebenaran Pancasila. Nah, oleh karena itu saya sangat terima kasih sekali pagi ini anak bangsa, TNI dan tokoh-tokoh ilmuwan, agama, Raja Sultannya nggak ada, dan profesional hadir tempat ini. Nah, kita sudah sangat tahu bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu tanggung jawab kita untuk melakukan perjuangan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu saya mohon seluruhnya berdiri. Ya, seluruhnya berdiri. Kita ikrar kebangsaan. Ya. Supaya lebih mantap, maka tangan kita angkat ke atas. Oke? Ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah demi negeri. Ulangi. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Satu, Satu, kami bangsa Indonesia kami bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. berketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua, kami bangsa Indonesia kami bangsa Indonesia berkemanusiaan berkemanusiaan yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Tiga, Tiga, kami bangsa Indonesia kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, Empat, kami bangsa Indonesia kami bangsa Indonesia berkerakyatan berpayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, kami bangsa Indonesia kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Pak Slamet Subianto. Itulah tadi pembacaan ikrar kebangsaan ya. Mengingatkan kita kembali ya tentang ikrar kita kepada Pancasila. Selanjutnya kita juga akan masih banyak acara ya hari ini karena ini kesempatan kita kumpul bersama. Apalagi tamu-tamu yang hadir di sini ini kelas berat semua ini. Ada Ustadz Hosin ini. Ya, pokoknya yang sudah nyaring bersuara, yang tidak kenal lelah untuk bersuara, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan juga para jenderal juga hadir hari ini, kami berikan kesempatan ya untuk maju juga ke depan untuk mengingatkan tadi itu ya bahwa kami masih seperti yang dulu. Ini selanjutnya saya beri kesempatan kepada mantan Wakil Panglima ABRI nih, Bapak Fahrul Rozi. Silakan Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman purnawirawan, teman-teman tokoh-tokoh, teman-teman media, dan semua teman-teman, saya atas nama teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang ini. Pagi-pagi tadi saya tanya Pak Harto, Pak, saya diminta menyampaikan sesuatu enggak? Enggak, kata Pak Harto. Saya tenang-tenang aja. Tapi begitu bilang ke depan, Pak Harto bilang, Bapak omongkanlah Pak, apa aja yang Bapak suka ngomongkan. Nah, oleh sebab itu, saya sampaikan yang saya suka omongkan. Kita sudah minta waktu untuk ketemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi untuk menyampaikan poin-poin ini, tapi sampai dengan saat ini belum ditanggapi. Pertanyaannya, apakah suratnya sudah sampai atau ada yang menyabut di jalan untuk tidak sampai, bukan urusan kita. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tanggapan. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang,
Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan sekali, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak gitu. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya, Bapak yang disebut-sebut hidup Jokowi, salah. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjaksa kepada beliau, bukan beliau berjaksa pada Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.